السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, 17 kali dalam sehari semalam, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat, diistilahkan di situ jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang jelas-jelas mendapatkan nikmat dari Allah, yang tidak ada yang lebih besar dari nikmat itu di umat ini adalah Rasul dan para sahabat. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Ditafsirkan langsung oleh Nabi, al-maghdubi alaihim al-yahud. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, dolid. Ditafsirkan langsung oleh Nabi itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Siapa yang berdoa seperti itu cuma 16 kali, 15 kali, 14 kali, dosa besar. Dosa besar, kecuali sedang safar. Ternyata apa yang kita minta, kita langgar sendiri, kita injak-injak sendiri. Sama dengan ketika kita minta, ya Allah jauhkanlah aku dari maksiat, tapi nekat berzina, nekat berjudi, nekat minum khamar. Padahal sering berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari maksiat, tapi malah mendekati maksiat. Kira-kira seperti itu. Setiap hari kita memohon, jangan sampai kami meniru orang-orang Yahudi, ya Allah. Jangan sampai kami meniru orang-orang Nasrani, ya Allah. Malah meniru. Hari ini kaum muslimin makan riba. Hampir tidak ada sektor ekonomi yang bebas dari riba. Itu ngikutin kelakuan siapa coba? Ngikutin para nabi, para rasul? Gak mungkin. Ngikutin kelakuan para sahabat? Gak mungkin. Tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Nawawi, enggak. Mereka semua enggak kenal riba. Tapi hari ini kita luar biasa. Dari mulai nabung aja udah dapat riba. Dari beli mobil, beli motor, riba. Ini kelakuan siapa kalau bukan Yahudi? Ditiru oleh kaum muslimin. Dan kita semakin yakin bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul. Beliau tidak pernah berbicara ngarang. Apa yang kita lakukan hari ini, sungguh kalian kelak akan mengikuti kebiasaan kelakuan Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.
hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dok. Sebuah perbuatan konyol, nggak waras, nggak masuk akal, gila lah. Tapi kalau itu dilakukan oleh Yahudi Nasrani, kaum muslimin mengikutinya. Tiga atau 4 bulan yang lalu kita saksikan, ya, jam 12 malam keliling-keliling jalanan, 12 malam ya, bukan 12 siang, sambil niup trompet. Kira-kira gila nggak? Masuk akal nggak? Jam 12 malam muter-muter jalanan kota-kota, niup trompet. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita. Ini kelakuan siapa ini? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, apalagi para nabi, para rasul, nggak ada kenal seperti itu. Ini tidak syak lagi, ini kelakuan Yahudi dan Nasrani, diikuti oleh kaum muslimin. Hanya gara-gara besok 1 Januari. Antum bisa membedakan 31 Desember dengan 1 Januari? Bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya 31 Desember dengan 1 Januari? Bedanya apa? Profesor, doktor, jenius, kumlot, nggak ada yang bisa jawab. Kan memang nggak ada bedanya. Apa bedanya? Adakah yang baru? Apa yang baru? Matahari tetap terbit dari timur, tenggelam di barat. Rumah kita itu juga. Perabotan kita itu juga. Istri kita, anak kita masih itu juga. Apanya yang baru? Kita dibohongi oleh bangsa kera dan bangsa babi ini, al-Yahud, seolah ada yang baru. Ya, coba bedakan, tanya anak SMP, nggak usah SMP lah, kelas 6 SD atau kelas 5, kelas 4 lah. Apa bedanya 30 Ramadan dengan 1 Syawal? Kan cuma beda sehari itu. 30 Ramadan dengan 1 Syawal. Tanyakan kepada anak kelas 4 SD, bedanya apa? Kira-kira bisa jawab nggak? Bisa. Bisa, karena ini dibedakan oleh Allah dan Rasulnya. 30 Ramadan wajib berpuasa, haram makan dan minum di siang hari. Besoknya 1 Syawal haram berpuasa, wajib makan, wajib minum. Ada sholat 2 rakaat di situ, diteruskan dengan khutbah di lapangan terbuka, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, jelas. Kalau syariat yang membuat perbedaan, jelas, gamblang. Tapi kalau antum lahir 10 Januari, apa bedanya 10 Januari dengan 9 Januari, 11 Januari? Antum gak bisa jawab. Dan sama tadi, profesor, doktor manapun gak bisa jawab. Kenapa kemudian dibedakan? Mau makan-makan, mau nraktir teman, mau ngundang saudara-saudara makan di rumah, nunggu 10 Januari. Karena dia lahirnya 10 Januari. Kira-kira bikin syariat nggak? Bikin syariat nggak? Ini menyaingi Allah dan Rasulnya. Coba-coba bikin syariat. Ya. Berbeda dengan Sabtu Ahad, nggak usah kerja, libur, waktu untuk keluarga, semuanya bisa terima, bisa tahu jawabannya. Tapi kalau ngundang makan rame-rame, apalagi baca ini, baca itu, di tanggal 10 Januari, karena saya lahirnya 10 Januari, akal siapa ini?
Syariat dari mana? Nah, malam ini insya Allah tidak terlalu lama, sampai Isya, kita akan bahas betapa banyak kelakuan-kelakuan Yahudi yang ditiru oleh kita kaum muslimin. Ya. Saya awali dengan peristiwa hari Sabtu. Peristiwa hari Sabtu. Sampai hari ini hari Sabtu masih dipegang oleh mereka bangsa kera, bangsa babi. Istilah kera dan babi ini dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh kita ragu menyebut mereka sebagai bangsa kera, bangsa babi. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sedang kita saksikan hari ini. Ya, kalau bukan Yahudi barangkali malu. Senjata canggih, senjata hebat, cuman buat membunuh wanita dan anak-anak. Dan itu bukan 1.000-2.000. Tapi 45.000 lebih, hampir 50.000. Beberapa hari yang lalu, nambah lagi. Kalau bukan bangsa kera dan babi, malu. Ya, misalnya bangsa manalah ya, karena ini bangsa terkutuk. Dan mereka ini luar biasa. Kebiadaban mereka, kebengisan mereka, kebejatan mereka dimulai dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari mereka diasuh, dibimbing, dituntun oleh Nabi mulia, kalamullah, Nabi yang pernah mendengar suara Allah langsung di Bukit Tursina. Antum yang baca Al-Quran tentu kenal betul siapa mereka ini. Dari mulai manna dan salwa, kemudian mancur air 12 dari batu, kemudian berjalan di tengah padang pasir, dinaungin awan, dan seterusnya. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada mereka. Tapi bukannya terima kasih, malah apa? Ketika Allah berikan kenikmatan yang luar biasa ini, lalu Nabi Musa mengajak mereka untuk berjihad melawan bangsa Jabbarin yang sekarang di Palestina. Dan ini salah satu yang ditiru oleh kaum muslimin juga. Sampai padahal Nabi Musa mengatakan, kalau kalian masuk ke negeri ini, menang. Yang menjamin bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari. Ya, bukan Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Az-Zawri. Bukan Abu Bakar dan Umar bahkan, tapi seorang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mestinya senang kan? Mosok Nabi Musa bohong? Mosok Nabi Musa cuman menghibur doang? Pasti benar. Masuk, menang. Kalau sahabat dikatakan seperti ini, semangat sekali. Dasar kera, dasar babi. Ya. Akalnya berbicara. Dalil dikesampingkan. Ya. Yang benar saja Musa. Kita baru saja lepas dari perbudakan Firaun. Lemah kita. Mereka luar biasa kuat, persenjataannya lengkap. Kita lemah. Menang dari mana? Idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'id.
Udah pergi saja kamu sama Tuhanmu sana. Perang sana berdua. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Luar biasa. Maka pantas kalau mereka dicap oleh Nabi, diucapkan oleh Aisyah, diiyakan oleh Nabi, bahwa mereka adalah bangsa kera, bangsa babi. Entah berapa ribu dari mereka betul-betul menjadi kera, betul-betul menjadi babi dari peristiwa hari Sabtu yang akan kita bahas ini. Apa yang Allah larang terhadap mereka di hari Sabtu itu? Jangan mencari ikan. Jangan mencari ikan. Ya. Mereka tidak mencari. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dasar bangsa kera ya. Mereka menemukan cara. Ini cara ini yang banyak ditiru oleh kaum muslimin hari ini. Apa? Hilah. Kalau nyari ikan itu kan mancing, ya. Kalau kata kita nyerok, nyair, ngejala, ya kan? Ngejar-ngejar ikan. Mereka tidak. Mereka punya cara. Apa? Sebelum datang hari Sabtu, berarti Jumat sore, bikin perangkap, bikin aliran. Artinya, gimana caranya hari Sabtu itu tidak ngejar-ngejar ikan, tidak mancing, tidak ngejala, tapi karena memang hari Sabtu ikan melimpah ruah. Sementara hari lain hampir-hampir nggak ada ikan. Namanya juga ujian. Ujian kan seperti itu. Ya. Maka masuklah perangkap di hari Sabtu itu. Mereka ya. Dan ketika sudah masuk ke perangkap itu, ini kan masalah teknis ya. Bisa diatur lah masalah teknis. Antum bisa, saya juga bisa. Gimana caranya supaya ikan masuk perangkap nggak keluar lagi di hari Sabtu itu. Dan betul, dapat banyak luar biasa. Maka ini dilakukan oleh 1 orang awalnya. Kemudian diikuti menjadi 2, 5, 10, 20, entah berapa ratus yang melanggar larangan Allah itu. Mencari ikan di hari Sabtu. Entah berapa hari, berapa bulan setelah ini, waktu duha. Mungkin kalau di kita waktu mungkin jam 7, jam 8 gitu ya. Waktu di mana orang-orang sudah jualan, para pedagang sudah gelar dagangan, para petani sudah ke sawah, kalau istilah kita ya, pasar-pasar sudah ramai, rumah-rumah sudah buka. Itu tumben-tumbenan pasar masih sepi. Tempat jualan masih sepi. Rumah-rumah masih tertutup, banyak yang tertutup. Ya, akhirnya salah satu dari mereka, beberapa orang dari mereka penasaran. Ini ada apa? Pada kemana orang-orang? Maka ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir ya. Maka penasaran mereka ngintip dari luar. Kalau istilah kita dibuka gitu hordengnya ya. Ternyata di dalam rumah mereka gak ada orang. Isinya kera dan babi. Yang tua-tua menjadi babi, yang muda-muda menjadi kera. Yang mana? Yang mencari ikan di hari Sabtu itu. Yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya tidak. Wajahnya, kepalanya, tangannya, kakinya, semuanya berubah menjadi kera dan babi kecuali matanya. Matanya tidak. Ini masih matanya si A, matanya si B, matanya si C. Ya, maka tahu
Keluarga dekatnya atau tetangga dekatnya tahu, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Gitu ya. Maka ketika ada seorang Yahudi memberikan salam kepada Nabi, kebetulan waktu itu Nabi sedang bersama Aisyah, Yahudi ini memberikan salam. Antum tahu orang Yahudi kalau memberikan salam kepada kaum muslimin bunyinya gimana? Pernah dengar? Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Kalau assalam kan salam. Ini assal. Artinya apa? Celaka, mati, binasa. Celaka bagimu. Nabi dengar, Aisyah dengar, tahu yang diucapkan bukan assalam tapi assal. Langsung dijawab oleh Aisyah. Waalaikumsalam wa ghadabullah wa la'natullah wa panjang emosi Aisyah. Binasa juga kalian. Murka Allah untuk kalian, laknat Allah untuk kalian. Wahai saudara-saudara kera dan babi. Ucapan Aisyah ini tidak dipungkiri oleh Nabi. Artinya Nabi mengiyakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kera dan babi. Cuman Nabi menasihati Aisyah tidak usah terlalu panjang, cukup dijawab waalaikum. Jadi nggak usah kepanjangan, waalaikum. Untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu waalaikum artinya dan sama kamu juga binasa. Nggak usah terlalu panjang. Adapun sekali lagi ucapan Aisyah bahwa kalian adalah saudara-saudara kera dan babi tidak dibantah oleh Nabi. Berarti Nabi mengiyakan bahwa mereka betul-betul saudara kera dan babi. Artinya di antara mereka ada yang berubah menjadi kera dan babi 3 hari kira-kira. Setelah itu mereka mati semua dan tidak berketurunan. Nah, yang akan kita bahas bagaimana kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi dalam masalah hilah ini. Yahudi membuat cara gimana caranya supaya terkesan taat, terkesan baik, terkesan syar'i, terkesan sami'na wa ata'na, padahal melanggar. Yahudi, karena memang Yahudi pintar kan, tapi kepintarannya bukan untuk taat kepada Allah, justru untuk maksiat kepada Allah. Ya kalau Yahudi nggak pintar, tidak gila, ya biarin aja. Hari Sabtu mancing, hari Sabtu ngejala, hari Sabtu ngejar-ngejar ikan, enggak. Mereka berkilah, tidak mancing, tidak ngejala, tidak ngejar-ngejar ikan. Tapi apa? Tadi. Gimana caranya? Diem saja, tapi dapat ikan di hari Sabtu. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Gimana caranya dapat uang riba tapi tidak terkesan riba? Ya. Padahal riba-riba juga. Tapi gimana caranya supaya tidak terkesan riba? Sekarang sedang diakal-akali oleh satu lembaga yang disebut dengan syariah. Ada bank syariah, ada BMT syariah, ada asuransi syariah, ada ini syariah. Dilabeli syariah, dikasih istilah bahasa Arab. Padahal riba-riba juga. Gak ada bedanya dengan riba.
Nabi memberikan istilah yusammunaha bi ghairi ismiha. Memberikan namanya, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Ya. Mereka sering berbicara begini. Kalau Bapak pinjam di bank-bank konvensional, kan ada bunganya. Itu riba, Pak. Kalau di kami, bank kami kan syariah. Nggak ada ribanya. Nggak ada bunganya. Adanya apa? Bagi hasil. Sampai di sini, ucapan ini bagus. Tetapi dalam prakteknya, nggak ada bedanya. Ya. Si bapak ini nanya, bagi hasilnya berapa, Bu? Oh, bagi hasilnya setiap bulan 2% misalnya. 2% dari mana? Dari uang Bapak. Disebutnya bagi hasil. Padahal antum yang belajar, yang tahu tentang riba, ini mestinya dibilang bagi hasil, mudharabah, apa riba? 2%. Apapun yang terjadi, kalau Bapak setor ke kami 100 juta, maka setiap bulan Bapak dapat bagi hasil 2%. Berarti 2 juta. Uang Bapak yang 100 juta aman di bank kami. Dan Bapak dapat bagi hasil 2%. Berarti 2 juta. Ya. Antum yang sudah belajar tentang muamalah syariah, antum bisa jawab dari pertanyaan saya, ini bagi hasil apa riba? Ngomongnya bagi hasil. Ya. Ngomongnya bagi hasil. Si ibu tadi, orang bank syariah tadi, ini bagi hasil. Bagi hasilnya berapa tadi? 2% dari uang Bapak 100 juta berarti 2 juta. Tiap bulan. Ya. Ini bagi hasil apa riba sejatinya? Jelas ini riba. Ini riba, ini bukan bagi hasil. Ya. Karena bagi hasil bukan seperti itu. Bagi hasil tidak ditentukan di awal. Kalau 2% dari keuntungan, iya, itu baru bagi hasil. Ini 2% dari uang Bapak. Ya jelas itu riba. Ini hila. Ya. Persis apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka dirubah menjadi kera. Kera itu kan mirip-mirip manusia. Barangkali hewan yang paling mirip manusia ya, bisa mengambil, bisa melempar. Itu kera. Ya. Jadi seolah-olah manusia, tapi dia sejatinya bukan manusia. Seolah-olah taat kepada Allah syar'i, tapi sebetulnya itu bukan syariat. Justru itu maksiat. Ini lebih berbahaya dari, ini lebih disukai oleh iblis dari zina, khamr, judi, membunuh. Karena zina, khamr, judi, membunuh semua orang tahu, nggak menipu bahwa itu dosa. Kalau ini menipu, kaum muslimin banyak tertipu. Maka disebut hilah. Hilah Yahudi. Ya. Kita lanjut tentang kesikohan mereka terhadap akal dan keraguan mereka terhadap dalil. Ini pun tingkah laku Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Tadi kan Nabi Musa sudah mengatakan, masuk negeri ini, perangi bangsa Jabbarin ini, kalian menang. Apa ini? Apa ini? Dalil apa ra'yu? Dalil.
Ucapan seorang nabi adalah ucapan Allah. Berarti dalil wahyu dari langit. Dibantah dengan logika. Gimana bisa menang? Mereka banyak, kita sedikit. Mereka kuat, kita lemah. Kita baru saja lepas dari perbudakan Firaun. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, kelakuan Yahudi, ditiru oleh kaum muslimin. Ya, ambil contoh misalnya, yanzilullahu, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini ucapan Allah, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalil bukan? Dalil. Bukannya diterima apa adanya. Ya, Allah turun betul-betul setiap sepertiga malam. Ditentang oleh akal. Ya, silahkan azan dulu. Nanti kita lanjut sampai qomat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sambil menunggu qomat, kita lanjut sedikit. Salah satu ciri dan kelakuan Yahudi adalah lebih siqah dengan akal, lebih percaya, lebih pede dengan akal daripada dalil. Nah, ini juga diikuti oleh kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin tidak ikut-ikutan kelakuan Yahudi, tentu kaum muslimin hari ini sepakat mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Karena itu memang dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Termasuk meyakini bahwa Allah betul-betul telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aku betul-betul bersemayam di atas ars. Di atasnya ars, bukan di ars. Duduk nempel di ars, bukan. Akan meyakini bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Karena itu kata Allah sendiri, wassamawatu matwiyatum biyamini, bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu nggak ada pembahasan. Kalau apa? Kalau kaum muslimin tidak ikut-ikutan kelakuan Yahudi, karena itu memang dalil, itu ayat, itu hadis. Tapi lihat hari ini saudara-saudara kita yang dari kelompok Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, diutak-atik ayat itu. Dengan apa? Akal. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti diutak-atik. Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, berarti wajah Allah banyak. Berarti Allah akan kesulitan. Ya kalau di sini barangkali sholat menghadap ke barat semua. Lah kalau di Ka'bah ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke tenggara, ke timur laut dan seterusnya. Apa enggak bingung Allah? Lihat. Ini mirip kelakuan Yahudi. Mestinya ikuti para sahabat. Ketika sahabat mendengar dari lisan Nabi bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul bersemayam di atas ars, betul-betul akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, betul-betul akan menampakkan betisnya nanti di yaumil mahsyar. Sami'na wa ata'na. Karena ini dalil. Walaupun akal tidak bisa terima. Ya gimana bisa terima? Kita semua tahu detik ini kita tidak sedang sepertiga malam, ya. Tapi adakah negeri yang hari ini, detik ini sedang sepertiga malam? Ada nggak? Pasti ada. Oh berarti Allah turun di sana, sebentar lagi turun di sana, sebentar lagi turun sebelah sini. Itu Yahudi. Jadi akal lebih dominan. Akal bisa mengalahkan dalil. Dalil diutak-atik. Mestinya ikuti Rasul dan para sahabat. Ketika sudah ada dalil, diam. Seolah nggak punya akal, seolah nggak punya nurani, seolah nggak punya hati. Kalau sudah datang dalil. Tolong sebutkan contoh besarnya. Dalil datang, wahyu datang, akal hilang, nurani hilang, perasaan hilang. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam
akalnya hilang, nuraninya hilang, perasaan hilang, logika hilang. Karena apa? Karena datang dari apa? Padahal dalil itu cuman lewat mimpi. Inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai putraku Ismail, semalam aku bermimpi menyembelih engkau. Apa jawab Ismail? Satajid ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang Allah perintahkan wahai ayah, sembelihlah aku, insyaallah aku sabar. Hilang akalnya. Akal dari mana yang bisa terima seorang ayah menyembelih anaknya? Logika mana, nurani mana anak disembelih oleh ayah? Tapi dua anak, bapak dan anak ini seolah udah gak punya akal, gak punya nurani, gak punya perasaan, gak punya logika. Ya kalau istilah kasar kita gak punya otak. Mosok bapak menyembelih anak. Dan begitulah para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, orang-orang saleh berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Dalil gak bisa apa-apa. Gak kayak Yahudi, sombong sesombong-sombong. Sombong sekali, menyombongkan diri, membesarkan diri di hadapan dalil. Maka Nabi pernah ditanya, sombong itu apa ya Rasul? Kami di antara kami suka pakai baju bagus, sendal bagus. Apa itu sombong? Nabi menjawab, tidak. Sombong bukan begitu. Sombong adalah batar al-haq wa qabtun nas. Menolak al-haq. Ada al-haq ditolak. Antum tahu al-haq apa? Al-haqqu mir rabbik. Segala yang datang dari Allah Tuhanmu itulah al-haq. Berarti al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah. Kok ditolak? Sombong sesombong-sombong. Ya. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Ya Rasul, nggak bisa ya Rasul. Aku sudah terbiasa makan minum pakai tangan kiri. Mungkin apa istilahnya? Kidal. Ya. Kidal kan enaknya pakai tangan kiri. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sombong. Padahal apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Sama-sama tangan. Emang ada orang rugi kalau saya makan minum pakai tangan kiri? Ada yang dirugikan? Kan nggak ada. Kalau saya mencuri, kalau saya membunuh, ada yang dirugikan. Kalau saya makan minum pakai tangan kiri, siapa yang dirugikan? Ya, pakai logika akal. Ngapain mesti kanan? Aku tidak bisa. Kata Nabi, sombong. Sombong. Kenapa? Ya karena menolak perintah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi. Dan Nabi mendoakan buruk untuk orang yang sombong ini, bahwa engkau tidak akan bisa makan dan tidak bisa minum. Dan betul, tidak bisa diangkat itu tangannya untuk makan, untuk minum. Sombong. Ya. Jadi antum jangan sekali-kali mengikuti kesombongan Yahudi. Ya. Apa sih, cuman isbal doang. Siapa yang dirugikan? Apa salahnya? Celana saya, sarung saya, gamis saya di bawah mata kaki dikit, apa salahnya? Sombong. Kenapa? Karena yang melarang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Letak sombongnya di situ. Ya. Oleh karena itu, ketika Jibril tidak mau sujud kepada Adam, dan itu perintah Allah, maka dikatakan sombong. Sombong. Ya. Padahal untuk sujud kepada Allah mau sekali iblis.
untuk menyembah Allah satu-satunya, mau sekali iblis. Yang iblis nggak mau adalah sujud kepada Adam. Dan ini perintah Allah. Iblis dinyatakan sebagai sombong. Antum, saya, dan siapapun tentu tidak mau dibilang sombong, ya kan? Orang dibilang penakut masih nggak marah, ya, kadang terima. Dibilang temperamen, ya, ngaku. Ya. Tapi dibilang sombong, sepertinya kita tidak terima. Banyak dari kita yang sombong, tapi tidak mengaku sombong. Antum harus tahu. Antum harus gigit dengan gigi geraham bahwa sombong sesombong-sombongnya adalah apa tadi? Menolak dalil, menolak ayat, menolak hadis dengan akal kita. Apa salahnya? Ya salahnya karena tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ya, walaupun sekedar berpakaian isbal, walaupun sekedar nyukur jenggot, walaupun sekedar makan minum pakai tangan kiri, kalau antum tahu bahwa itu larangan Allah dan Rasulnya, antum sombong. Ya, jangan pernah berlaku sombong terhadap Al-Quran dan Sunnah, tunduk setunduk-tunduknya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la